Salam sepak bola Indonesia. Silahkan simak beritanya. Pemain timnas Indonesia yang bersinar di laga kontra Singapura menarik untuk dikulik. Sebab, kinerja apik mereka bisa menjadi modal penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Singapura di laga berikutnya dalam ajang Piala AFF 2020. Diketahui, timnas Indonesia baru saja rampung menghadapi Singapura dalam laga leg E semifinal Piala AFF 2020. Bermain di Stadion Nasional, Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021 malam WIB, laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Hasil ini membuat kedua tim akan berduel lebih sengit di leg 2 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Desember tahun 2021 malam WIB. Sebelum mengalihkan fokus ke laga tersebut, mari menilik kinerja sejumlah pemain skuad Garuda yang terlihat ciamik di leg E. Berikut 5 di antaranya. 5. Ricky Kambuaya. Di urutan kelima, ada nama Ricky Kambuaya. Gelandang berusia 25 tahun ini bermain solid di sepanjang laga kontra Singapura yang berlangsung semalam. Dia pun mampu menciptakan sejumlah peluang emas. Salah satunya terjadi di menit ke-77. Kala itu, Ricky Kambuaya merangsek ke area kotak penalti Singapura. Keberadaan pemain Persebaya Surabaya ini pun dianggap sebagai ancaman besar oleh pemain Singapura. Tak ayal, pemain Singapura tak ragu melakukan pelanggaran keras demi menghentikan pergerakan Ricky. Ricky Kambuaya dijatuhkan pemain belakang Singapura. Wasit memang menyebut aksi di atas sebagai pelanggaran pemain Singapura. Hanya saja, wasit tidak menganggapnya sebagai penalti. Alhasil, pelanggaran itu hanya diberi hadiah tendangan bebas. 4. Rahmat Irianto. Berikutnya, ada nama Rahmat Irianto. Dia kembali mendapat kepercayaan dari sang pelatih, Shin Tae-yong, untuk bermain sebagai starter. Hal ini tak mengherankan karena kinerja apik selalu ditunjukkan gelandang berusia 22 tahun itu selalu ditunjukkan di Piala AFF 2020. Di laga kontra Singapura pun, Rahmat tampil ciamik. Dia mampu melakukan intercept kepada para pemain Singapura. Dia benar-benar menghubungkan lini pertahanan dan depan timnas Indonesia. 3. Alfeandra Dewangga. Nama berikutnya adalah Alfeandra Dewangga. Dia juga menjadi starter di laga timnas Indonesia vs Singapura yang berlangsung semalam. Kinerja bek berusia 20 tahun ini pun terbukti apik. Alhasil, ada banyak peluang emas dari Singapura yang bisa digagalkannya hingga tak berbuah gol. 2. Asnawi Mangkualam. Di urutan kedua, ada Asnawi Mangkualam. Dia menjadi aktor penting dalam terciptanya gol ciamik timnas Indonesia atas Singapura. Asnawi menjadi sosok krusial karena sukses menyuguhkan umpan apik yang dapat diteruskan Witan Sulaiman menjadi gol. Lanjut berita. Vietnam, The Tau 247, memantau unggahan sejumlah netizen tanah air setelah timnas Indonesia bermain 1-1 kontra Singapura di leg E semifinal Piala AFF 2020, Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021 malam WIB. Salah satu yang menarik perhatian adalah unggahan akun Said Berkam. Asia Tenggara terlalu mudah bagi Indonesia. Minta FIFA di Piala AFF berikutnya untuk mengundang Jerman dan Prancis untuk hadir, tulis akun tersebut yang dimunculkan The Tau 247. Babak pertama pertandingan timnas luar biasa, rasanya seperti menonton Liga Inggris. Tetap semangat anak muda. Doa rakyat Indonesia menemani perjalananmu, sambung akun Dadun Fals. Sejauh ini AFF belum pernah mengundang negara lain sebagai tim peserta turnamen 2 tahunan tersebut. Peserta tetap Piala AFF adalah 11 negara ASEAN. Jikapun memanggil negara undangan, Australia paling memungkinkan. Meski berada di benua Oseania, Australia sejak 2005 masuk ke AFC dan ditempatkan di regional AFF. Karena itu, menarik menanti respons apa yang ditunjukkan AFF ke depan. Bukan tak mungkin, suatu hari nanti ada tim undangan di Piala AFF, layaknya yang kerap ditampilkan Copa America. Copa America kerap mengundang tim dari benua lain. Negara yang sering turun adalah Meksiko, Amerika Serikat hingga tim-tim Asia macam Jepang dan Qatar.
Terlepas dari itu, semalam timnas Indonesia bermain 1-1 kontra Singapura di leg E semifinal Piala AFF 2020. Timnas Indonesia sebenarnya unggul 1-0 lebih dulu via aksi Witan Sulaiman pada menit 28. Sayangnya, keunggulan itu tidak bertahan sampai akhir setelah The Lions julukan Singapura menyamakan kedudukan lewat Ihsan Fandi pada menit 70. Selanjutnya, timnas Indonesia dan Singapura kembali bertemu di leg 2 semifinal Piala AFF 2020. Masih dilangsungkan di Stadion Nasional, laga digelar pada Sabtu, tanggal 25 Desember tahun 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sanggup lolos ke final Piala AFF 2020, timnas Indonesia. Berita lebih hangat lagi. Witan Sulaiman ungkap penyebab timnas Indonesia gagal menang atas Singapura di leg E semifinal Piala AFF 2020. Gelandang tim nasional Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, membicarakan soal hasil laga kontra Singapura dalam leg E babak semifinal Piala AFF 2020. Mendapati timnas Indonesia gagal menang atas Singapura, Witan pun membeberkan penyebabnya. Sebagaimana diketahui, duel sengit tersaji dalam pertemuan timnas Indonesia vs Singapura. Bermain di Stadion Nasional, Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021 malam WIB, skuad Garuda julukan timnas Indonesia ditahan imbang 1-1. Witan Sulaiman pun menyebut timnya kehilangan fokus pada babak kedua. Hal inilah yang jadi pemicu gagalnya timnas Indonesia meraih kemenangan di leg E semifinal Piala AFF 2020. Menurut saya, pertandingan malam ini cukup baik. Kami melakukan penguasaan bola yang baik di babak pertama tapi kami kehilangan fokus di babak kedua dan kemasukan gol sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kami, kata Witan dalam konferensi pers virtual. Tim Merah Putih memang sangat mendominasi jalannya pertandingan babak pertama dengan permainan umpan-umpan pendek cepat. Alhasil, Singapura berada dalam kondisi tertekan. Pasukan Garuda pun berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 28. Ialah Witan yang menjadi pencetak gol dengan tendangan akuratnya setelah melakukan kerja sama 1-2 yang apik dengan Asnawi Mangkualam. Akan tetapi, performa Evan Dimas DKK menurun cukup jauh di babak kedua. Mereka sering kehilangan bola dan tidak bisa membangun serangan dengan baik. The Lions julukan Singapura pun mampu memaksimalkan momen itu. Alhasil, gol penyama kedudukan tercipta pada menit 70 lewat Ihsan Fandi. Dengan hasil tersebut, kedua tim memiliki peluang yang sama untuk lolos ke partai puncak. Pasalnya, tidak ada aturan gol tandang yang diberlakukan. Untuk itu, Witan menegaskan bahwa armada Sintayong akan bekerja lebih keras lagi pada leg 2 nanti yang akan digelar pada Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tentu saja, hal itu sangat dibutuhkan agar Indonesia bisa meraih kemenangan. Tapi kami akan bekerja keras lagi dan kami memiliki waktu untuk recovery, jadi kami akan bekerja lebih keras lagi di leg kedua nanti, pungkas pemain kelahiran Palu itu.